Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini renungan ceria menyapa saudara semua dimanapun berada. Kiranya kasih dan damai Kristus terus melimpah dan menyertai saudara semua. Renungan pada saat ini didasari dari kitab Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 11. Saudara semua silahkan membaca secara pribadi. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dari bacaan ini, tema yang saya angkat, hanya oleh pertolongan Tuhan kita kuat dan mampu bertahan. Saudara, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan zaman yang tidak bisa dibendung saat ini, serta diberlakukannya pasar bebas di wilayah Asia Tenggara atau yang kita kenal MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimulai akhir 2015 dan sampai saat ini, munculnya COVID-19 yang masih terus meningkat penularannya untuk di wilayah Indonesia, tentu sangat menghimpit dan menekan jiwa setiap individu, termasuk anak-anak Tuhan di dalamnya. Setiap orang dengan model dan caranya masing-masing mencari pertahanan dan jalan keluar agar dapat bertahan dan menyelamatkan hidup mereka, baik pribadi maupun golongannya, dengan menggunakan berbagai cara, baik itu halal, haram, melanggar hukum maupun tidak. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus yang banyak sekali menerima janji dan jaminan dari Tuhan? Apakah kita juga larut seperti umumnya orang yang tidak percaya Tuhan, atau berani tampil beda dan tetap menggantungkan hidup kepada Allah sang sumber pertolongan bagi umatnya, sehingga akan mampu terus bertahan? Firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita hari ini mengajari kita bagaimana bersikap di tengah situasi sulit, terancam dan tidak menentu. Pemazmur sangat paham dan tahu kepada siapa ia bermohon dan berserah, serta bagaimana sikap memohon dan berserah. Daud memiliki banyak pasukan, bahkan mungkin juga penasehat, kekayaan yang begitu luar biasa, dan apa yang ia katakan pasti akan dilaksanakan oleh rakyatnya. Namun ketika ia tertekan, justru membawa pergumulannya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya. Sikap inilah yang perlu kita teladani sebagai pengikut Kristus atau orang percaya masa kini. Tidak malu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Pengalaman, ilmu pengetahuan, dan apa yang ada pada kita sah-sah saja dan bisa saja kita pergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang muncul atau terjadi dalam kehidupan kita. Namun, jika karena itu semua kita melupakan Tuhan, maka kita hanya akan kelelahan dan sia-sia. Dalam situasi sulit dan tidak menentu saat ini, marilah kita sebagai murid Kristus belajar dari pemazmur. Yang pertama, di tengah ancaman dan himpitan, dia tetap mencari Tuhan dan jalan Tuhan. Ayat 11. Ia tidak mengandalkan kekuatannya. Ia tidak melupakan persekutuan dengan Tuhan, bahkan semakin intim bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, ayat 12, dalam situasi sulit, Daud tidak lupa mengucap syukur dan membangun komitmen untuk mengikut Tuhan, karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Sebab mengikut Tuhan bukan soal sehat atau sakit,
kaya atau miskin, ada pergumulan atau sedang tidak ada pergumulan. Namun bagaimana kita tetap setia dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, ia tidak menuntut, bahkan dengan kerendahan hatinya, ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, ia ikut. Apa yang Tuhan mau. Itulah yang membuat Daud mengalami pertolongan dari Tuhan, serta mampu untuk terus bertahan di dalam segala situasi. Jika kita rindu mengalami pertolongan dari Tuhan dan terus dimampukan untuk bertahan serta kuat dalam menjalani kehidupan ini, mari ikut teladan Daud, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita dan akan memampukan kita di dalam menjalani hari-hari yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Kiranya Kristus Sang Sumber Damai Sejahtera terus menyertai kita. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat. Amin. Tuhan memberkati.